Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 8? Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Apakah ada di antara Ananda yang tahu apa itu berita? Ya, benar. Berita merupakan peristiwa atau kejadian yang terkini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan tahun 2002, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, selain itu, berita juga bisa diartikan sebagai laporan, kabar, pemberitahuan, atau pengumuman. Nah, itulah yang dimaksud dengan berita. Nah, berdasarkan pengertian berita yang telah Ustaz sebutkan tadi, kira-kira apa sih tujuan berita itu ditulis? Oke, kita lihat apa sih tujuan dari berita. Nah, tujuannya yaitu untuk dipublikasikan atau pengumuman kepada orang lain. Nah, itulah tujuan dari berita. Baik, selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri berita. Nah, yang pertama, berita itu berisi fakta yang kadang disertai opini atau pendapat. Ya, berisi fakta ya. Nah, fakta, opini, pendapat itu sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Nah, silakan Anda buka lagi buku catatannya. Nah, apa sih itu ciri-ciri fakta, apa ciri-ciri opini. Nah, silakan di review lagi pelajaran yang telah lalu ya. Baik, ciri yang kedua, bersifat kebaruan atau tidak ketinggalan zaman. Ya, itu ciri yang kedua. Nah, jadi berita itu masih hangat ya. Nah, aktual. Ya, ciri yang berikutnya yaitu menggunakan bahasa yang lugas, singkat serta padat. Nah, jadi ketika Anda membuat sebuah berita, bahasanya jangan bertele-tele, singkat, padat dan jelas ya. Nah, itu ciri-ciri dari berita. Selanjutnya kita akan lihat unsur-unsur berita. Nah, Anda pernah mendengar istilah 5W tambah 1H. Ya, tentunya ya. Apa sih itu 5W tambah 1H? Nah, 5W, W yang pertama itu adalah what. What artinya apa? Ya, tentang apa berita yang sedang disampaikan. Ya, yang ditulis berita tentang apa? Oke, W yang kedua, who, siapa. Nah, siapa sih yang diceritakan di dalam berita tersebut? Siapa yang ya, misalnya berita tentang kebakaran. Nah, siapa korbannya ya. Nah, itu who, W yang kedua. W yang ketiga, when. Nah, when itu kapan. Kapan berita itu kapan kejadian itu terjadi ya. Nah, misalnya jam 5.30 tadi pagi ya. Nah, tadi pagi atau hari Kamis tanggal 20 Januari misalnya ya. Nah, itu harus jelas kapan terjadinya. Karena tadi dari ciri-cirinya kita tahu tadi bahwasanya berita itu harus berupa fakta. Nah, makanya harus jelas ya, tentang apa, siapa, kapan ya. Dan selanjutnya W yang keempat itu where. Nah, di mana. Nah, di mana kejadiannya itu di mana ya. Nah, selanjutnya W yang kelima why. Nah, itu mengapa. Mengapa kejadian itu bisa terjadi. Nah, oke. Nah, selanjutnya 1H. Nah, H itu how, bagaimana. Nah, bagaimana ini merupakan proses ya. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi.
Nah, misalnya tadi peristiwa kebakaran atau peristiwa kecelakaan. Nah, bisa saja itu berawal dari ketidakhati-hatian pengendara, ya, akhirnya dia tabrakan misalnya, ya. Jadi ceritakan bagaimana proses terjadinya kecelakaan tersebut sampai jelas, ya, apanya, siapa, kapan, di mana, mengapa, ya, dijelaskan pada tahapan proses ini. Oke, ya, mudah-mudahan Anda bisa paham. Selanjutnya kita masuk pada struktur teks berita. Nah, berita itu ada kepalanya, ya, ada namanya kepala berita, atau Anda dengar orang mengatakan keras berita, ya sama, ya sama, itu juga istilah untuk kepala berita, atau led. Nah, led itu juga istilah untuk kepala berita, ya. Nah, selanjutnya ada bagian tubuh, ya, tubuh atau badan berita. Nah, okay. Dan selanjutnya dia juga ada kakinya atau ekor berita. Nah, kalau ada yang mengatakan ekor berita, nah itu adalah bagian akhir dari berita, ya. Nah, jadi struktur teks berita ini juga bisa dijelaskan atau digambarkan dalam struktur yang disebut dengan piramida terbalik. Ya, piramida terbalik. Nah, untuk gambarnya Anda bisa lihat di buku cetak masing-masing, ya. Oke, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini bisa Anda pahami. Seandainya ada pertanyaan, silahkan langsung nanti ditanyakan ke WA melalui WA pribadi Ustaz, ya. InsyaAllah saya akan jawab, ya, semampu Ustaz. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.